Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah melintasi jalur gunung penolak iblis, mereka akan berada di wilayah manusia, di mana mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan mereka temui. Awalnya mereka mengira mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, dan tidak menyangka musuh akan mengetahui keberadaan mereka secepat itu. Perasaan diserang ini sangat sulit untuk ditanggung. Mereka lebih memilih untuk menghadapi pasukan aliansi kuil secara langsung, daripada berhadapan dengan musuh tak dikenal yang mengawasi mereka dan dapat menyerang kapan saja. Raja Iblis sangat tenang, menunjukkan kemampuannya sebagai komandan yang baik untuk pasukan ini. Raja Iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, hanya dengan tenang mengamati sekeliling, menjaga kelompok lainnya tetap dalam pandangannya. Dia adalah komandan pasukan ini, otak mereka. Faktanya, dalam kasus pertempuran skala besar, kehadirannya akan mempengaruhi efisiensi tim setidaknya 3 kali lipat. Rasa dingin sedingin es menerpa wajah Raja Iblis, yang akhirnya menebak apa yang sedang mereka lakukan, meskipun dia tidak yakin bahwa mereka yang menyerang mereka adalah pasukan pemburu iblis. Pengintai dengan kekuatan individu seperti itu pastinya tidak banyak, dan orang-orang dari sisi lain pastinya berjumlah kecil, mencoba mengulur waktu, untuk jalur gunung pengusir iblis dan pegunungan penahan iblis untuk bersiap sampai batas tertentu. Berhentilah bertahan, dan majulah dengan kecepatan penuh. Raja Iblis memberikan perintah selanjutnya dengan penuh keyakinan. Kemudian pengintai yang tersisa pun kembali membawa kabar bahwa tidak ditemukan sekelompok besar manusia. Pilihan paling bijaksana yang tersisa adalah melewati gunung secepat mungkin. Selama kelompoknya berhasil memberikan pukulan serius pada kuil aliansi dengan memusnahkan kota pengusir iblis, jalur gunung penahan iblis tidak akan mampu menghentikan gerak maju pasukan iblis lainnya. Tapi iblis neraka dan beruang iblis di dekatnya sekali lagi menunjukkan koordinasi mereka yang luar biasa. Setelah mengakhiri mantranya, masing-masing iblis neraka langsung menuju ke bahu beruang iblis, membiarkan mereka melanjutkan ke depan untuk dengan mudah melewati jurang di kedalaman pegunungan. Tepat pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ini adalah naluri alaminya, yang tumbuh seiring kenaikan pangkatnya. Ini tidak ada hubungannya dengan ras atau kekuatan seseorang. Meski tidak merasakan fluktuasi energi spiritual apapun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya yang begitu fatal. Tiba-tiba, dia melolong, berhenti di situ dan fokuskan seluruh energimu untuk bertahan. Di saat yang sama teriakannya keluar, pemandangan berubah total. Para iblis yang semuanya mendengar perintah ini dari komandan mereka mau tidak mau menjadi bingung. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan penindas yang sangat besar muncul di depan mereka, bagaikan sebuah gunung tinggi yang menyelimuti pikiran mereka. Hal itu tampaknya mendorong mereka ke bawah kendalinya. Mereka semua berdiri di sisi gunung, yang tiba-tiba perlahan bergeser ke arah mereka tanpa pertanda apapun. Karena pergeseran tersebut dimulai secara perlahan, mereka tidak menyadari fenomena tersebut hingga sejumlah besar pecahan batu akhirnya mulai memberikan ancaman yang mengerikan, ketika jatuh ke arah mereka. Jika beberapa iblis mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk melarikan diri, mereka pasti bisa lolos dari ini. Tapi ini adalah pasukan, dan bukan pasukan penghilang pemburu iblis kecil. Para prajurit berjumlah 5.000 orang, dan puncak gunung besar yang panjangnya lebih dari 2 km menekan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa mantra terlarang di langkah ke-9. Wajah Raja Iblis yang tanpa ekspresi segera menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka manusia akan menggunakan cara seperti itu. Mereka benar-benar telah menjatuhkan gunung, mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia tidak mungkin mampu menahan seluruh gunung. Di antara semua ras iblis, satu-satunya yang bisa mencapai hal itu mungkin adalah Kaisar Dewa Iblis. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur, tanpa mengeluarkan resiko apapun untuk mundur dari rintangan ini. Para iblis pengamuk yang berdiri di depan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menuju ke belakang, diikuti oleh para iblis agung yang juga tidak ragu-ragu menggunakan sayap mereka untuk melarikan diri dari zona bahaya. Tapi bagaimana dengan beruang iblis dan iblis neraka di tengah formasi?
iblis neraka mungkin bisa mengandalkan peningkatan sihir untuk mendapatkan kecepatan, tetapi beruang iblis dengan pertahanan yang sangat kuat, jelas tidak memiliki kecepatan, tanpa perlu memastikan bahwa kedua belah pihak dipenuhi oleh pasukan sahabat lainnya, mereka tidak mungkin mundur dengan cepat. Gunung yang jatuh dari langit tidak mau menunggu mereka, dan terus jatuh terlepas dari reaksi mereka. Pada saat tubuh besarnya jatuh, Raja Iblis dari langkah ke-9 yang mengandalkan energi spiritual superiornya untuk membawa beberapa lusin beruang iblis keluar. Ledakan keras itu hampir mengguncang seluruh gunung penahan iblis, tanpa mempedulikan ras iblis mereka, semua iblis dalam jangkauan gelombang yang mengerikan dikirim terbang. Meskipun mereka semua adalah elit iblis, gelombang seismik yang mengerikan seperti itu sama sekali tidak mudah untuk mereka tanggung. Hanya para iblis besar, yang diberkahi dengan kemampuan terbang, yang lebih baik, namun kondisi mereka hanya membaik sesaat saja. Runtuhnya puncak gunung, seberapa mengerikankah itu? Ledakan dahsyat yang terjadi bersamaan, dengan beban yang sangat besar, menyebabkan tanah longsor di 7 gunung di sekitarnya. Entah berapa banyak batu dengan diameter lebih dari 3 meter yang jatuh sebagai akibatnya, seolah-olah ini adalah reaksi Dewa Gunung, dengan panik menghancurkan puing-puing tersebut ke pasukan iblis. Pada saat gunung itu runtuh, kilatan keemasan membumbung tinggi di langit, melayang di udara dibantu oleh 4 sayap di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya bagi Long Hao Chen melihat pemandangan yang menakjubkan. Meskipun kepercayaannya pada kemampuan pengawal suci ke-9 tinggi, dia tidak menyangka akan diberikan kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar membuat seluruh gunung runtuh. Bagi para iblis, ini merupakan pukulan fatal. Sambil menghindari batu-batu besar di udara, wajah Long Hao Chen dipenuhi dengan senyuman. 2/3 dari beruang iblis dan iblis neraka hancur di bawah bebatuan, dan bahkan mereka yang bisa lolos dari nasib ini secara kebetulan akan terkena dampak paling mengerikan dan langsung dari gelombang seismik. Ledakan keras bahkan mendorong Long Hao Chen menjauh, belum lagi mereka yang terkena dampak dari jarak dekat. Para elit iblis dari pasukan ini seharusnya semuanya lumpuh. Long Hao Chen tertawa, sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosoknya kemudian menghilang di langit, menuju menara keabadian. Hampir pada saat yang sama ketika dia menghilang, kilatan emas gelap melintas. Saat berikutnya Raja Vian yang benci dan marah muncul. Seorang manusia, mungkinkah manusia ini datang sendiri? Tidak, ini tidak mungkin. Kerusakan yang terjadi tadi merupakan bencana besar di mata Raja Iblis ini. Pasukannya dikirim ke kematian sebelum serangan utama dimulai. Kerusakan yang disebabkan oleh gunung besar itu terhadap pasukannya sungguh tak terbayangkan. Dari puncak gunung yang begitu besar, meski setengahnya dikirim langsung ke jurang, sisanya malah terdorong ke sisinya, jika hanya dia sendiri. Sejak pasukan ini dibentuk, pasukan ini berada di bawah kendalinya. Semua iblis yang membentuknya dipilih dengan sangat hati-hati, dan menjalani pelatihan yang ketat. Satu-satunya yang mengendalikan mereka adalah Kaisar Dewa Iblis, tetapi pada saat dia mengintegrasikannya, dia bukan lagi sekadar Raja Iblis, melainkan menjadi kepala Korps Legiun kedua yang berada di bawah Kaisar Dewa Iblis. Namun para elit yang dikomandoinya ini menderita kerugian fatal bahkan tanpa melihat kekuatan manusia sedikit pun. Ini bukan sekedar aib, ini merupakan kegagalan yang tiada bandingannya. Rasa bersalah atas kehilangan seperti itu sungguh tak tertahankan. Siapa musuh pada akhirnya? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak? Kemampuan macam apa itu? Fluktuasi energi spiritualnya tampak lemah. Mungkinkah dia menggunakan gulungan mantra terlarang? Tapi dia adalah pengguna elemen ringan, untuk menyebabkan runtuhnya gunung sebesar itu, setidaknya diperlukan gulungan ajaib elemen tanah pada langkah ke-9. Pada saat Long Hao Chen menghilang, dia jelas merasakan sensasi panas membara di dadanya. Ini menandakan penyerapan jiwa-jiwa yang kuat ke dalam menara keabadian melalui melodi abadi, dan mereka secara alami berasal dari pasukan iblis. Setelah muncul tanpa jejak apapun di lantai pertama menara keabadian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa bahagia. Tidak peduli seberapa kuat kamu Raja Iblis, dan betapa gagahnya pasukan elitmu, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus melancarkan serangan terhadap manusia. Pengawal suci ke-9, bagaimana kamu melakukannya? Benar-benar gila, melebihi imajinasiku. Long Hao Chen tanpa sadar menepuk tengkorak emas di dadanya, mengingat ekspresi aneh di wajah pengawal suci ke-9 pada saat perpisahan mereka. Fluktuasi jiwanya tampaknya membawa kekejaman, kedengkian, dan kegembiraan. Jelas sekali, pengawal suci ke-9 telah memutuskan rencana ini pada saat itu. Mampu menyebabkan jatuhnya seluruh gunung,
bahkan dengan meminjam kekuatan dari 3 penjaga suci lainnya, itu tetap merupakan prestasi yang menakutkan, pasti mampu menandingi sihir tingkat mantra terlarang. Benar, mantra terlarang, jika aku ditanya oleh pihak aliansi, aku mungkin hanya bisa menjelaskannya dengan menggunakan gulungan terlarang berelemen tanah. Sebenarnya, meskipun mantra yang digunakan oleh pengawal suci ke-9 sangat kuat, mantra itu masih belum mencapai tingkat tertinggi. Jika ini adalah mantra elemen tanah terlarang, hasilnya pasti bukan jatuhnya satu gunung, mantra terlarang yang sebenarnya akan menyebabkan seluruh gunung hancur seketika, berubah menjadi hujan meteor yang menghantam musuh. Tapi jangan percaya bahwa semua iblis di langkah ke-9 bisa menggunakan mantra terlarang, bahkan beberapa yang melebihi 200.000 unit energi spiritual belum tentu memiliki kemampuan untuk mengeksekusi mantra terlarang. Memanfaatkan sepenuhnya mantra terlarang membutuhkan afinitas elemen yang besar, dan mantra harus diselesaikan dari awal hingga akhir agar berhasil. Mantra terlarang mengandung banyak ketidakpastian, dan mantra terlarang belum tentu sangat kuat, hanya ketika digunakan dalam situasi yang sesuai. Hal itu dapat menunjukkan hasil yang menghancurkan. Bagaimanapun juga, iblis adalah orang luar yang tidak datang dari dunia ini. Jadi mantra terlarang iblis hampir semuanya diciptakan selama 6.000 tahun terakhir. Jumlah mereka tidak sedikit, dan semuanya memiliki prasyarat aktivasi yang sangat ketat. Hanya dewa iblis dalam 10 besar yang yakin bisa menggunakan mantra terlarang, dan ini akan sulit dijamin bagi dewa iblis peringkat rendah. Hal ini sebenarnya tergantung pada tingkat pemahaman dan aspek lain dari pengguna itu sendiri. Meskipun pengawal suci ke-9 menyebabkan jatuhnya sebuah gunung, mantra yang dia gunakan mengkonsumsi energi spiritual jauh lebih sedikit daripada biaya mantra terlarang yang biasanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Namun meski begitu, mantra ini cukup untuk membuktikan jarak antara 3 penjaga suci lainnya dan dia. Sampai pengawal suci ke-9 menyelesaikan mantra ini, Long Hao Chen belum memahami alasan rasa hormat yang besar dari 3 orang lainnya terhadapnya. Apa yang baru saja digunakan oleh pengawal suci ke-9 adalah mantra kombinasi, yang menghubungkan beberapa mantra dari elemennya. Keseluruhan prosesnya sebenarnya tidak begitu rumit, tapi seperti yang bisa dibayangkan, untuk mencapai hal itu tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang sangat besar, dan mengandalkan gunung sebagai basisnya. Hal ini memerlukan perhitungan, pengendalian, ritme yang sangat teliti, dan melalui segala macam proses yang rumit untuk menemukan poin-poin inti materi. Jika puncak gunung ini sedikit lebih besar, pengawal suci ke-9 tidak akan mampu menyelesaikan mantra ini. Ini membuktikan bahwa keberuntungan berpihak pada manusia. Mengandalkan kemampuannya yang kuat dari elemen tanah, pengawal suci ke-9 langsung mengebor ke dalam tubuh gunung, sebelum menghancurkannya dari dalam. Tentu saja, tujuannya bukan untuk menghancurkan seluruh gunung, tapi membuatnya condong ke sisi pasukan iblis sebelum menghancurkannya, dan selama ini, para iblis masih terganggu dan bingung dengan mantra yang diaktifkan Yating. Mantra pertama yang digunakan oleh pengawal suci ke-9 disebut pelunakan fosil. Ia menggunakan sejumlah besar batu, memindahkan sejumlah besar esensi tanah ke dalamnya, untuk melunakkannya, menciptakan celah di dalam tubuh gunung, sebelum memperbesar celah tersebut. Ketika jaraknya mencapai tingkat tertentu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam teknik gravitasi, mengeksekusi mantra terlarang banjir gunung di pegunungan ini. Belum lagi kekuatan mengerikan dari mantra ini, kreativitas untuk menciptakan mantra semacam itu telah melampaui level yang dicapai oleh para penyihir zaman ini dalam jarak yang sangat jauh. Tentu saja, pengawal suci ke-9 saat ini harus membayar biaya yang sangat besar dalam prosesnya, yang mengharuskan dia tertidur lelap dalam waktu lama bersama rekan penjaga suci lainnya. Meskipun demikian, mereka tidak terlalu dibutuhkan oleh Long Hao Chen untuk saat ini. Setelah kembali ke kuil aliansi, dia tidak akan dengan mudah memanggil mereka untuk memanfaatkan bantuan mereka. Bagaimanapun, mereka pada akhirnya memiliki status mereka sendiri sebagai makhluk yang lahir dari necromancy, yang akan dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Rekan-rekannya masih berada di pegunungan. Long Hao Chen tidak berani berlama-lama memikirkan masalah ini lagi. Dia dengan cepat memulihkan energi spiritualnya, dengan tingkat kultivasinya, 3 rongga spiritualnya, dan keunggulan kualitatifnya sebagai dewa pilihan. Seluruh proses pemulihan hanya memakan waktu 1/4 jam, baru saja menyerap begitu banyak jiwa gagah berani. Menara keabadian tidak pelit sama sekali terhadap tuan barunya. Konsentrasi esensi cahaya di sini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada di luar. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen kembali ke pegunungan penolak iblis. Dia membatasi cahaya yang memancar darinya sebanyak mungkin,
saat dia muncul, sosoknya masuk ke dalam jarum meninggalkan hutan di bawahnya. Ini adalah tempat yang telah dia atur sebelum berangkat. Kekacauan di tempat ini tidak kunjung mereda, bahkan dari sana, Long Hao Chen bisa mendengar teriakan di kejauhan. Kekuatan Mountain Flooding benar-benar menghentikan iblis di sana. Ada yang berusaha sekuat tenaga untuk membantu yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Bagaimanapun, kekuatan mengerikan dari bencana semacam itu hampir sama dengan bencana alam, di mana jumlah korban luka jauh lebih banyak daripada korban tewas. Tampaknya, mereka akan terjebak di sini selama hampir seperempat jam. Long Hao Chen tidak berusaha untuk melangkah lebih dekat. Dia memahami dengan jelas bahwa kali ini, iblis tidak hanya melemah, tetapi juga sangat sensitif. Raja Iblis dari langkah ke-9 hanya ingin bertemu dengannya. Membiarkan indranya meningkat ke puncaknya, Long Hao Chen diam-diam memusatkan perhatiannya pada gerakan sisi lain, membiarkan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Kerusakan yang ditimbulkan pada iblis ternyata lebih parah dari perkiraannya. Meskipun dia tidak bisa memeriksa detailnya dengan cermat, dia bisa merasakan bahwa sejumlah besar iblis tergeletak di tanah. Kabar terbaiknya adalah pada saat jatuhnya gunung terjadi, pihak yang menderita kerugian terbesar adalah beruang iblis dan iblis neraka, yang merupakan bagian paling kuat dari kekuatan bertarung mereka. Khususnya, 500 iblis neraka, dapat dianggap sebagai 500 pemimpin sihir atau pemimpin sihir hebat di medan perang, tapi sekarang, tidak banyak dari mereka yang masih hidup, bahkan mereka yang tidak terhantam sampai mati sebagian besar terguncang sampai mati. Tidak berhenti lebih lama lagi, Long Hao Chen memutuskan untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Meskipun musuh terluka parah, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan pemburu iblis mereka. Tujuannya telah tercapai. Dia secara alami memilih untuk berkumpul kembali dengan yang lain. Raja Iblis Safen saat ini sedang batuk darah. Dia mengambil inisiatif untuk menggali ke dalam gunung untuk mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin bawahannya. Mengandalkan kekuatannya pada langkah ke-9, semua intervensinya akan mereduksi bebatuan di area seluas puluhan meter persegi, dan menghentikan penyebaran gelombang di area tersebut. Tapi tepat di depan matanya, tidak ada satupun mayat yang hancur bisa dikenali, hanya menjadi daging cincang. Yang terluka relatif ringan berkumpul dengan kelompok Berserk Demons yang berhasil membuatnya hidup. Para prajurit dalam kondisi baik mereka hanya berjumlah sepertiga dari seluruh pasukan, dan setidaknya 1000 tentara iblis yang kuat telah tewas dalam kejadian sebelumnya. Bagaimanapun juga, kehilangan ini tak tertahankan di mata Safen, kemarahannya tidak terkendali. Raja Iblis Safen berteriak keras ke langit, dengan liar menghancurkan batu yang menghalangi jalannya dengan tinjunya, dan menutupi bukit-bukit di sekitarnya dengan lubang-lubang. Jangan pernah beritahu aku siapa kamu, Raja Iblis Safen meraung marah ke langit, mengingat sosok emas yang menghilang sebelumnya, 4 sayap, dia punya 4 sayap. Perintahkan semua orang untuk membawa yang terluka dan mundur. Serangan mendadak gagal, berakhir dengan kerugian besar, tentara iblis di bawah komandonya sebagian besar terluka. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Aliansi Kuil kemungkinan besar sudah mengetahui situasi di sini. Jadi jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin tidak akan bisa pergi setelahnya. Dipenuhi dengan dendam yang meluap-luap, Raja Iblis, kepala korps kedua Safen dengan cepat mengevakuasi bawahannya. Kapten, mantra sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Ketika Long Hao Chen dan rekan-rekannya bergabung di puncak bukit, meskipun tempat ini cukup jauh dari tanah kehancuran, ledakan dahsyat menyebar ke seluruh pegunungan penolak iblis. Suara mengerikan itu secara alami juga terdengar oleh mereka. Long Hao Chen menceritakan keseluruhan kisahnya kepada mereka, membuat seluruh orang tercengang. Pengawal suci ke-9 sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia melepaskan mantra terlarang? Lin Xin terdengar penuh kekaguman. Bagi penyihir seperti dia, prestasi menghentikan pasukan sekuat itu sungguh mengejutkan. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, saya yakin ini bukan mantra terlarang. Itu harusnya merupakan penggunaan yang baik dari kemampuan sihirnya dalam hubungan yang sempurna dengan medan. Tetap saja, kamu harus belajar dari para penjaga suci. Baik dari segi pengalaman atau kekuatan, mereka jauh di atas kita. Masih banyak lagi yang harus kita pelajari dari mereka. Wang Yuan bertanya, Kapten, karena mereka dipukuli sedemikian rupa, menurutmu apakah mereka akan melanjutkan penyerangan ini? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dalam perjalanan pulang, saya merasakan mereka mundur. Bagaimanapun, tujuan mereka telah terungkap dan mereka menderita kerugian besar. Selama komandan mereka tidak terbelakang, dia pasti tidak akan memaksakan serangan ini. Pegunungan penolak iblis tidak kekurangan apapun selain gunung.
Jika hal yang sama terjadi lagi pada mereka, bukankah mereka akan menjadi gila? Tapi ini bagus juga, jika pasukan iblis berpikir untuk menyelinap ke pegunungan penolak iblis lagi, saya khawatir mereka akan memiliki ketakutan yang berkepanjangan dari pengalaman ini. Siapa yang menyangka gunung akan runtuh secara tiba-tiba? Semua orang tersenyum setuju. Hasil seperti itu sungguh luar biasa. Pada saat pasukan iblis akhirnya meninggalkan pegunungan penolak iblis, hari sudah tiba. Nasib sepertinya berpihak pada manusia. Bagi iblis, yang mereka derita adalah kekalahan telak.